Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan supaya bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan baik dan lancar. Anak-anak, kita belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 mata pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Berikut tujuan pelajarannya. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di suatu mal dari pukul 15 WIB sampai pukul 21 WIB. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah tempat wisata berupa taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya, pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata, tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Sekarang amati gambar berikut ini. Ada sebuah pabrik yang memproduksi buku. Pabrik tersebut dijual di toko-toko buku. Kemudian Udin membeli buku di toko tersebut. Pada gambar tersebut ada kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada gambar pertama, pabrik memproduksi buku. Kegiatan tersebut disebut produksi. Pelaku produksi disebut produsen atau orang yang melakukan produksi disebut produsen. Pada gambar kedua, toko buku membeli buku dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Kegiatan tersebut disebut distribusi. Toko buku disebut distribusi karena menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pada gambar ketiga, Udin membeli buku di toko buku untuk dipakai atau dibaca sendiri. Kegiatan tersebut disebut konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Sekarang tugasnya ada 3 gambar, tentukan jenis kegiatan ekonomi berikut. Tentukan mana yang produksi, mana yang distribusi, dan mana yang konsumsi. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kita sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala dunia. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kalian kota dengan julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kalian sudah mengetahui keunikan Yogyakarta. Di antaranya, dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kalian perguruan tinggi Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, maka banyak juga orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimana karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda,
Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus menghormati keberagaman karakteristik di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah fitrah. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 anak yang sedang berdiskusi dengan karakter yang berbeda-beda, baik karakter individu maupun karakter fisik. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Tentu saja, iya. Pada gambar tersebut, terdapat keberagaman karakteristik yakni keragaman fisik. Ada yang berkulit putih dengan rambut ikal, ada yang berkulit putih dengan rambut lurus. Meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka tetap bersatu dan bekerja sama. Sekarang, tugasnya deskripsikan keberagaman fisik pada keluarga Beni berikut ini. Ada ayah Beni, ada ibu Beni, ada kakak Beni, ada Beni. Deskripsikan di buku tugas kalian masing-masing keberagaman fisik keluarga tersebut. Untuk menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita tetap harus bersatu, hidup damai dan rukun di dalam keberagaman tanpa membeda-bedakan perbedaan. Mari kita simak cerita berikut ini. Hari itu, Kisah Pawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisah Pawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram dan mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, bulumu sudah mengkilat. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Kisah Pawira pada Kiai Dwi Pangga. Kisah Pawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Kisah Pawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pecok, untuk menggantikannya memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia malah marah dan menyerangku, jawab Ki Kertapejok. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal membandikannya, jelas Kisah Pawira. Ki Kertipejok mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memakan kelapa itu. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kertapejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertapejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilat. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?
Tanya Ki Kertipejok pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik, Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kertipejok. Terima kasih, Kerti. Lusa aku pasti sembuh, kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampaknya tinggi dan alirannya cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Menarik sekali bukan? Ceritanya, dalam cerita tersebut terdapat makna atau amanat yang harus bisa kita tangkap. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.